Oke, ready? Ya. Iya Pak. Jadi gitu. Jadi untuk apa namanya setelah kita cepat gampang dipelajari karena budaya kita sudah memang dari turun menurun sudah ada itu loh. Kita punya warisan dari nenek moyang, caranya mulai kita lahir sampai kita meninggal pun itu kita nggak bisa hidup tanpa bambu gitu. Kalau di Jawa gitu. Jadi waktu kita apa namanya, contohnya waktu lahir terus dikasih apa dipotongin bambu, apa namanya istilahnya kalau di Jawa itu, cari yang untuk pisau untuk memotong ari-ari itu kan. Dulu kan waktu budaya kita gitu ya, pakai pakai untuk memotong ari-ari, terus agak umur selapan, bahasa selapan itu apa ya, nah itu mulai dia bisa bisa diselamatin, terus mulai dia apa namanya, mulai bisa di jalan, dikasih kayak simbolik, dikasih di kurungan, terus kita mulai anak berjalan. Pokoknya di budaya kita sudah ada bambu, jadi bambu itu nggak asing. Tapi kita nggak apa namanya kan, ini nih kita sudah ada bambu, tapi generasi yang sekarang kan kita agak nggak begitu tahu nih, kayak umur milenial nih udah mulai bingung dengan bambu. Tapi kan kita sebenarnya sudah ada nih, sudah ada gen kita, sudah ada bambu untuk kita belajar lagi, kita apa namanya pelajari lagi. Jadi kalau bambu sudah ada, terus kenapa sih kok anak muda sekarang, apa namanya generasi baru ini jarang sekali itu loh yang suka bambu, padahal bambu itu sudah melekat di kita gitu loh. Itu kan salah satunya kan image tentang bambu sendiri. Dari bambu itu, image di bambu itu selalu kita ditanamin, oh itu untuk orang orang miskin, orang desa itu. Jadi sulit kalau kalau mau bangun bambu ya berarti kamu nggak menaikkan levelmu, jadi kamu tetap di situ aja gitu. Jadi selain tugas dulu kita apa namanya kita belajar untuk bambu secara desain, secara struktur bagus, juga kita mengulas tentang secara budaya. Kita mengembalikan lagi kalau kita itu sebenarnya punya punya warisan budaya perbambuan zaman dulu. Cuman kita sekarang nggak kita pakai lagi gitu. Jadi waktu, dan kita nggak apa namanya kan, kearifan lokal nih. Jadi kita nggak mungkin kita kita treatment kan pakai kimia, tapi zaman dulu juga ada treatment, sudah ada pengawetan gitu loh. Pengawetannya malah dipakai secara modern, dan ada dua jenis pengawetan. Pengawetan modern yang sekarang pakai bahan kimia, dan pengawetan tradisional. Dan modern pun masih kita pakai untuk cara menebang. Cara menebang kita melihat, contohnya kita melihat bulan gitu, kita melihat kayak kita melihat bulan nih Pak. Zaman nenek moyang kita kan, kalau jangan mengambil menebang pohon itu di musim hujan, dan kalau lagi bulan purnama, dan juga jangan kalau masih banyak rebungnya. Setiap bambu punya rebung, berarti kalau di sainsnya, di ilmu pengetahuan, karena waktu di rumpun bambu itu banyak rebung dan bulan purnama, itu artinya starch, karbohidratnya ini tinggi sekali. Karbohidrat itu nanti jadi gula yang disukai sama kumbang bubuk gitu. Jadi ya kita masih mengikuti itu, masih mengikuti. Oh ya, memang orang-orang zaman dulu itu memang benar. Ternyata kita nggak menebang di musim-musim itu ternyata hasilnya jelek memang. Jadi kita masih untuk menebang masih menggunakan cara itu yang sustainable. Maksudnya yang seharusnya kita lakukan. Tapi kan sekarang orang-orang yang ini nih, duit nih, kalau nggak cepet nggak bisa gitu. Di Bali juga gitu.
Di Bali sama. Di Bali Japan. juga. Itu ya. Di Bali kalau nggak salah itu minggu Mm-mm. sama apa namanya buku Pak ya. Kan ada ingkal, manuk, buku itu. Iya, Itu ya. nggak boleh. Ya itu kayak ada siklus Ada waktu, sih. ada siklus ketika bambu memang kadar gulanya, kadar karbohidratnya tinggi. Biasanya gitu. Di Jawa juga gitu, lihat kan kearifan lokal pasti tetap dipakai. Terus habis itu kan dulu nggak ada bahan-bahan kimia nih. Jadi nenek-nenek kita itu direndam lah dulu di lumpur. Habis di lumpur 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang lebih 6 bulan, kadang-kadang sampai sampai lama sekali. Terus habis itu dikeringkan, tapi kan nggak bisa dipakai langsung. Terus habis itu ditaruhlah di air yang mengalir kan, biar menghilangkan bersih. Habis itu dilepas lagi. Prosesnya panjang sekali, mulai dari memotong. Tapi untuk segi ekonomis itu bisa sih bambu seperti itu. Tapi kan kalau zaman dulu kan orang nggak mikir waktu. Oh nanti inti untuk cadangan ketika nanti usuknya hampir rusak, jadi bisa disimpan. Kalau sekarang kan orang pikirnya lebih cepat lebih bagus nih. Jadi pakai bahan kimia cepat gitu. Nah, terus timbullah pikiran nanti, oh harus cepat, berarti yang paling cepat yang paling bisa dijual. Intinya kan kita nanti berpikir di bisnis, caranya menjual bambu gitu. Ya tapi beberapa bahan kimia itu memang nggak layak juga. Kita akan untuk kita bergerak di bambu itu karena kita percaya kalau bambu itu bahan natural, sustainable, yang kebanyakan orang yang ingin membangun bambu itu karena bambu itu punya segi yang bagus untuk lingkungan. Kita nggak menebang kayu yang umurnya tua sekali. Bambu itu cuma bisa cuma tumbuh 5 tahun, di bawah 5 tahun kita sudah panen. Kayak petung itu kan 3 tahun 4 tahun kita bisa panen. Tapi kalau jati kita harus tunggu jati mau nih harusnya 20-30 tahun baru kita panen gitu. Selain murah, dari segi murah juga segi apa namanya selain segi ekonomi juga cepat juga, bambu juga bagus. Tapi yang sampai sekarang ini kita nggak bisa itu sebenarnya segi image bambu. Jadi image bambu itu masih nggak ada yang di tengah-tengah untuk semua orang. Kamu miskin sekali atau kamu kaya, yang sekarang di villa-villa itu. Jadi kita nggak ada yang orang-orang kayak kita itu bambu untuk apa ini? Kalau kita bikin bambu lagi ya kita terlihat miskin dan kita terlihatnya ini. Atau kamu sok-sok yang middle class. Jadi kamu punya eksotik, jenis-jenis bambu yang sangat kayak yang kayak banyak desain-desain di Bali gitu. Tapi kalau kita telusuri lagi di bambu itu sebenarnya kalau modern zaman-zaman zaman tradisional juga nggak kalah unik kan. Waktu kita bikin sederhana sekali, kita kembali lagi ke sederhana karena bentuk-bentuk yang ini modern style itu, yang natural style itu kadang-kadang orang-orang sudah kaget, orang kayak kita itu pasti mahal itu pakai arsitek itu gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga kita punya tradisi tradisi dari nenek moyang kita itu. Kita punya sudah ada tradisi bambu. Kita nggak kaku lagi, nggak kekok lagi itu loh. Kayak kalau di Bali ada pengutik gitu kan, khusus bambu. Yang di Jogja ada pangot gitu. Jadi ini memang khusus kan bambu. Ini khusus bambu. Tiap daerah juga punya. Di Jogja, di Jawa Barat juga lain-lain jenisnya. Tapi mereka punya bambu. Dia nggak kaget lagi. Beda sama orang-orang dari luar ya, yang di sana nggak ada bambu, ingin belajar bambu gitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya, di daerah kita sudah ada bambu. Kita cuma
klik lagi, ngeklikin lagi kita, oh ada bambu gitu. Terus habis itu treatment. Jadi kan kita pengennya cepat nih Pak, ini cepat, kita sudah sustainable, tapi bahan apa yang paling nggak merusak lingkungan? Bahan apa sih yang paling nggak merusak lingkungan? Kita coba yang yang dipakai kayu dulu, kita coba itu. Memang dia nggak dimakan, tapi nanti harganya mahal untuk produksi. Akhirnya nanti harganya sama dengan harga kayu, atau bahkan lebih mahal karena bambu meresap lebih banyak. Karena yang kita treatment itu bukan luarnya. Sebenarnya kalau bambu yang dimakan bambu itu bukan kulitnya, itu daging yang di dalam dihancurin semua di dalam. Kulitnya kayak kelihatan bagus, tapi dalamnya biasanya habis, kropos itu. Yang di treatment itu, kalau kayu kan semuanya nih, di treatment kayu biasa semuanya. Dan kayu biasanya meresapnya nggak sebanyak si bambu itu meresap sekali. Makanya bahan yang paling murah dan paling ramah lingkungan ya. Akhirnya ada beberapa opsi nih Pak, yang murah dan ramah lingkungan. Ada yang organik, kita pernah pakai organik, pakai daun nimba namanya. Pakai daun nimba dulu. Nah ini nih jenis. Nah ini nih yang daun nimba ini kayak gitu tuh Pak. Bisa lihat nggak Pak? Bisa duduk di sini. Oh, daun nim ya. Nah ini Nimba apa nih? daun nimba itu banyak sekali di Karangasem atau di Kalau di sini kan kalau besar bahasa banyak. ya itu Pinggir intaran. jalan. Intaran apa bukan? Nim itu. Bukan Kintaran. nim. Pokoknya Beda kalau ya? di bahasa Inggris namanya Nim. nim. Iya, intaran kalau nim dia. Kalau di bahasa Indonesia nimba namanya. Oh, nimba ya. Ya. Kalau ininya nim Ah. intaran dia. Ah. Terus ya ini nih nim leaf. Ya, nim lip ya. Ah. Terus daun biduri. Kalau di sini kayaknya sulit, di Jogja ada biduri. Daun biduri itu jenisnya juga nggak. Terus gadung. Ada yang gadung itu yang bikin kerupuk Ya, biasanya. kerupuk, ya. Nah, Ada itu bidurinya, bisa ya. startnya. Terus apa namanya cuka bambu. Jadi waktu zaman dulu, Intaran. itu daun Ya, nimba. intaran mana? Ya itu Oh, berarti bisa. yang ini orang alis sarung dari intaran tuh. Itu dah. Ya, orang meninggal juga kasih dia. Ya ini di apa namanya dihancurin. Tapi memang prosesnya dia harus kental sekali. Dihancurin. Nanti mungkin kita bisa praktek ini juga. Dihancurin, nanti coba satu pakai ini, satu pakai borak dan borek asik yang lain. Gitu ya. Berapa kilo? Enggak usah banyak-banyak ini. Bisa Nanti. dimakan kok ya. Bisa. Heeh. Oh, Ya makan pakai, bisa ya? Iya, Oh. pakai terong bisa makan nasi. Yang mudah-mudah. Oh gitu. Nah, yang satunya Tapi pahit itu, sekali. Pahit. yang satunya itu borak, Harus Pak. di-fry dia sama ini Good for terong ya. perut. What? Ya. Cacing. Yang satunya itu bahan kimianya yang sebenarnya kalau yang ramah lingkungan itu artinya kita rilis, kita lepas di alam itu tidak mengganggu lingkungan gitu loh. Artinya gitu kan. Jadi kalau nimba itu jelas dia organik. Dia nggak nanti kalau kita punya kucing, punya bayi mau makan bambu gini tuh nggak bahaya sama sekali. Terus yang satunya itu bahannya borak sama borik asid. Borak sama borik asid itu Borak itu kayak ini saya itu tuh punya untuk gini ya. bahannya ini. Nanti mungkin bisa dilihat. Borak-borak umum tuh ya. Untuk Ada. pengawet tuh ya. Bukan. Ya borak itu Beda ya. sebenarnya kalau borak itu ini ada bahan kimia namanya sodium itu. Sodium tetraborat itu. Ada Iya, iya. Ya bikin bambu dari kapal. untuk mengawetkan. Terus saya lihatin borak-boraknya Tapi ini. dia
Yang untuk pengawet tuh ya, bukan. Ya, kalau sebenarnya orang-orang yang orang-orang ada kasus yang Karena borak-borak gitu tahunya ya, tahu. dikasih borak, Kerupuk Itu gitu. ya. ya apa ya baksonya Gorengan. dikasih borak gitu. Sebenarnya dia nggak membunuh. Dia sebenarnya kalau di bambu untuk bahan-bahan pengawet, dia itu nggak membunuh bubuk, kembang bubuk dia nggak membunuh dia, tapi dia bikin mandul. Jadi dia makan, dia nggak bisa reproduksi kalau borak itu. Tapi kan tetap hancur dia ini. Enggak ya? Apanya itu Pak? Bambunya. Bambunya tetap hancur. Jadi sebenarnya kita kemarin aku sudah ngobrol sama Natali, gimana ya treatment bambu yang sudah dimakan bubuk. Aku bilang kalau sudah hancur artinya kan strukturmu berkurang kekuatannya. Jadi nggak bisa. Sebenarnya percuma, lebih baik kalau bambu kan bisa, kalau memang struktur utama kan, kalau yang ini kan struktur utama nih Pak ya. Ini kan sulit memang diganti. Kalau yang bukan struktur utama gitu masih bisa. Kalau ini masih bisa, ini masih bisa gitu loh, masih bisa di apa namanya? Bisa diganti. Kalau sudah struktur utama, bisa sih diakalin kayak diisi semen atau tapi kan sulit sekali. Ini borak sama borik asid. Yang satunya itu namanya borik asid. Kalau borik asid itu sebenarnya fungsinya untuk untuk fungi, untuk jamur. Untuk jamur sama menjaga kelembapan. Itu kalau borik asid, karena dia sifatnya asam. Nah ini borak sama borik asid. Nah ini yang ini ya ini dirilis nanti dilepas di lingkungan. Borak dan borik asid itu ketika dia di bawah 3 atau 2%, dia itu nggak masalah dirilis sama lingkungan itu. Kalau borik asid itu hampir sama dengan kalau pupuk urea. Jadi dia kalau banyak sekali dia memang bisa sulit sekali terurai. Tapi kalau dia sedikit, dia konsentrasi sama airnya itu banyak. Jadi dia sebenarnya dia nggak masalah. Pokoknya dia harus konsentrasi airnya banyak sekali di bawah 1 atau 2%. Terus yang ini yang sangat yang bahaya itu yang kita nggak pakai itu yang 3 ini dah, yang copper, chrome, arsenik itu pasti kalau dirilis di lingkungan nanti pasti rusak, nggak bagus untuk lingkungan. Yang satunya coal tar ini juga nggak bagus, yang tipe termicide. Nggak bagus untuk lingkungan. Paling ramah lingkungan, bahan kimia yang paling ramah lingkungan sementara ini borak sama borik asid dengan perbandingan 2:3. 2 borak sama 3 borik asid. Borik asid ya itu semacam apa ya? Nah, ini borik asid itu Semacam bubuk juga ya? Semacam bubuk, kayak yaitu hampir sama. Borak sama borik asid itu kalau dilihat bersama kasat mata itu hampir sama ini Pak. Tapi ini hati-hati deh ya, pakai ini kalau mau lihat. Ini borak sama borik asid. Ini ada bahan kimianya. Kalau borak sama borik asid itu kalau dicampur bahan kimia namanya boron. Biasanya dia dijual yang langsung namanya boron. Borak sama borik asid. Jadi ini bahan kimianya. Ya.
Terus sistem apa yang kita pakai untuk borak dan boric acid ini? Jadi ada beberapa sistem, Pak. Jadi ada sistem yang ini sistemnya. Jadi ada sistem yang namanya butchery. Butchery itu kayak dulu kita pakai ini karena ini yang paling cepat dan efisien dan nggak mahal. Yang satunya itu pakai pressure tank. Jadi pakai tangki besar, kayak tangki itu gede sekali 1 meter kadang-kadang lebih, dan itu pakai pressure, dan itu sering memecahkan bambu. Kalau sedikit sekali kelebihan pressure 3 bar 2 bar, kelebihan setengah bar aja dia pecah dar gitu. Jadi sangat sulit sekali. Jadi kita nggak pakai lagi yang pressure tank. Jadi kita pakai butchery masih kita pakai. Tapi kan ini masih butuh alat, butuh apa-apa. Nanti kita praktek. Ada lagi satu namanya yang kita mau belajar itu VSD. Nah, nanti VSD itu sistemnya kayak gini nih. Nanti saya jelasin satu-satu. Nah, jadi kita lubangin terus kita cuci, terus kita nah sistemnya kayak gini. Jadi nggak pakai apa-apa, nggak pakai alat, nggak pakai apa, cuman berdiri kita menggunakan sistem gravitasi sama tekanan alam. Jadi ke atas bawah gitu. Jadi nanti kita prakteknya seperti ini. Terus ya kita lagi balik sini. Nah, kan kita sudah produksi nih Pak. Kita kalau sudah bisa produksi bambu, kadang-kadang yang paling kesulitan kita untuk produksi lagi itu sumber bambu. Sumber bambu itu sulit sekali sekarang. Kadang-kadang orang, oh itu bambunya, ada bambu di sana, kita lihat, oh mana yang kita panen, nggak ada, kita panen cuma ada rumpunya tapi nggak ada. Makanya kita butuh manajemen pemanenan di bambu. Jadi caranya itu untuk untuk merawatnya itu pertama kita mengurangi. Jadi jenis jumlahnya bambu itu kita bersihkan. Jadi kayak ini kan kalau ini kan ada ini kan rumpun ini kadang-kadang terlalu rapat gitu ya. Terus kita itu dipotong biar dia ada, dan kalau terlalu berdekatan kadang-kadang dia ini gesekan kalau kena angin, dan biasanya bikin rusak bambu gitu. Jadi terus dikasih kalau nanti ini umurnya sekian, kapan lagi mau dipanen gitu. Intinya gitu di rumah. Paling gampang sebenarnya petung. Petung kan besar, bisa dikasih kode. Kalau yang kecil-kecil itu kebanyakan nggak dikasih kode tapi dikira-kira. Nanti saya kasih tahu umur waktu kapan kita panen. Kalau semuanya nggak punya, kalau beli gimana? Beli juga bisa. Nanti semuanya mau bikin ini, saya bicara tentang nanti kira-kira kita mau bikin usaha pengawetan bambu seperti apa. Kadang-kadang saya itu punya pengalaman beli bambu, katanya diawetin ini ternyata enggak gitu. Pengawetannya pakai apa? Pakai pestisida apa gitu. Bener Pak, ini bener, ternyata kadarnya sedikit. Kita banyak yang, karena kita nggak tahu itu loh. Tapi kalau kita tahu dan kita ini pengetahuannya tahu, kita nggak mungkin diakalin lagi kalau kita beli lagi. Tapi ada di Ubud saya lihat dia bikin bak besar, dia direndam. Dia direndam pakai air dia. Ada yang seperti itu, ada juga kimia seperti itu, tapi itu juga kalau direndam dulu kan kita pakai gimana, kalau pendek-pendek, kalau panjangan enak kita berdiriin, kalau pendek-pendek kan nggak bisa, nggak ada tekanan kan, itu
berapa jumlah tekanan yang berapa panjang yang minimal kita. Sebenarnya 4 meter 3 meter itu masih bisa, tapi tergantung berapa lama. Nah, semakin tinggi kan semakin besar tekanan nih, tekanan alamnya alaminya. Yang pendek-pendek gimana, bisa kalau sudah pecah, kadang-kadang udah pecah ini udah ada lubang, tapi saya mau ngawetin tapi nggak mau membuang ini yang pecah cuma sedikit di tengah, tapi direndam gitu. Biasanya kalau mereka orang-orang VSD itu, orang-orang pakai sistem ini nih, dia sisanya di sisa pengawetannya nanti dia direndam gitu. Tapi yang banyak yang berdiriin dulu, yang bagus-bagus berdiriin, lebih cepat juga. Kalau direndam kan kita harus nyuci lagi, kotor lagi bambunya. Dan apa istilahnya nggak penting juga, karena kita nggak ngawetin yang di luar. Yang kita butuh itu sebenarnya yang di dalam. Yang kita awetkan yang di dagingnya, bukan kulitnya. Ya, tapi biasanya kalau bubuk-bubuk itu dia nembus dulu nih, dia nembus kulit dulu, dimakannya kulit das gitu, dia bisa masuk, udah satu lubang gitu kan, ada satu lubang ini, terus pasti dalamnya udah hancur itu. Permisi, mau ke toilet. Iya ya. Nah, istirahat dulu, nanti kita sudah. So we have